Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kasih. Begini firman Tuhan, Mazmur 49 ayat 13, 14 dan 15. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku Selah. Saudara-saudara, sekarang ini dunia memang mengajarkan kita untuk percaya diri, untuk pede. Orang yang pede nggak tergantung pada siapa-siapa, dia bisa. Tapi saudara-saudara, kita mesti pandang kehidupan kita ini dari sudut iman. Kita ini hanya pede di dalam Tuhan. Apa memang kita sadar bahwa kita memang hanya bergantung kepada Tuhan, atau sebetulnya kita itu pede, percaya pada diri sendiri? Begini saudara-saudara, orang yang lemah, orang yang tahu dirinya lemah, biasanya tidak pede. Tapi jerat bagi orang yang lemah adalah berharap pada manusia, mengandalkan manusia. Tapi sebaliknya, kalau saya merasa diri saya mampu, apakah saya ini tidak pede? Ketahuannya pede apa hendaknya itu gini saudara. Salah satu tolok ukur yang gampang. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa enggak? Kalau pagi doa, minta tuntunan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, aku enggak bisa. Apa kita berdoa seperti itu pada pagi hari? Saudara-saudara, dari cara kita, dari kehidupan doa kita bisa menilai diri kita ini sebetulnya bergantung pada Tuhan atau percaya pada diri sendiri. Gitu aja gampang bisa. Saya pernah beberapa kali membaca postingan yang bilang gini, kalau perkara kecil nggak usah minta sama Tuhan, mintalah perkara besar. Kenapa? Kalau perkara kecil bisa aku, nggak usah ditolong Tuhan. Kalau hal yang besar kita perlu ditolong Tuhan, lalu kita bilang ada mujizat. Saudara, harusnya semua hal kita perlu pertolongan Tuhan. Kalau enggak, kita akan melakukan kesalahan. Kalau enggak, kita akan mengalami kegagalan yang tidak perlu. Di sini, di dalam Mazmur pasal 49 itu dikatakan, orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, dia menuju kemalangan, ya, menuju kegagalan, menuju kehancuran. Perkara sepele pun bisa menghancurkan kalau kita percaya pada diri sendiri, pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri. Tidak butuh Tuhan. Ya mosok gitu aja mesti tanya Tuhan, mosok gitu aja mesti berdoa. Tuhan capek kalau semua orang hal-hal sepele mesti tanya Tuhan. Ya ada hal yang saudara nggak perlu tanya Tuhan karena sudah tahu lampu merah, nggak usah tanya Tuhan ini boleh berhenti enggak ya gitu. Tapi ada hal yang kita hadapi dan saudara harus perlu berpikir. Setiap hari ada saja perkara kecil, perkara besar yang kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Dari kehidupan doa kita, orang yang nggak pernah berdoa biasanya memang selalu pede. Aku bisa. Hidup ini tidak gampang. Ada banyak hal yang kau tidak ketahui sedang menanti di depan. Mesti doa, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat pada satu orang, Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Gak heran, wong dia anak dari putri Firaun. Firaun yang pada waktu Musa umur 20 tahun itu, ya mestinya saudaranya dia saja, saudara angkat ya, saudara angkat, terpandang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dikatakan, dan Musa
dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Gak butuh bantuan. Pada waktu dia umur 40 tahun dia sudah pergi dari negeri Mesir. Dia datang ke Mesir, orang masih segan pada Musa. Dia dipandang sebagai orang yang figur yang terhormat. Kenapa? Putra, anak laki-laki dari putri Firaun. Saudara baca saja dalam kitab Keluaran pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musa ini beludas-beludus saja masuk istana Mesir itu. Tidak ada yang berani melarang Musa masuk istana Mesir. Beludas-beludus saja ketemu Firaun. Kalau dia bukan orang yang terhormat dan berkuasa, memiliki kuasa, ya dia nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan itu. Dalam kisah para rasul pasal 7 tadi dikatakan, dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir, berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Cukup alasan tuh Musa pede. Dan dia bukan cuma punya kekuatan, punya kepintaran, punya kemampuan, tapi dia punya visi. Visinya apa? Membebaskan bangsanya orang Israel. Bisa nggak? Mestinya dia pikir, ini aku bisa. Aku bisa. Aku punya kekuatan, aku punya kekuasaan. Orang segan terhadap aku. Dan dia melakukannya. Dan dia melakukannya di umur 40 tahun. Dia datang ke tempat orang bangsanya, orang Israel diperbudak, bangsanya diperbudak, dan dia melihat orang Israel lagi dipukuli oleh orang Mesir, dan dia bunuh orang Mesir itu. Pada waktu ketahuan bahwa dia membunuh orang Mesir, dia ketakutan dan dia kabur. Visinya gagal. Padahal dia mampu. Saudara-saudara, untuk urusan dunia, orang tidak kenal Tuhan, memang ya pede. Tapi untuk urusan Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan, segala segi kehidupan kita ini adalah urusan Tuhan. Enggak boleh pede, saudara. Kalau enggak jadinya kayak Musa. Tadi seorang pangeran di tanah Mesir, dia menjadi buronan. Sudah buronan, dia menjadi gembala domba 40 tahun. Kok lama pisan? Ya, setelah 40 tahun baru Tuhan mendapatkan Musa. Kenapa, saudara-saudara? Musa harus dihancurkan. Dia tadinya merasa, aku adalah apa-apa gitu, pangeran Mesir, pinter, ya, punya kekuatan, punya kuasa, aku ini apa-apa, orang harus memperhitungkan aku. Nah, di dalam Tuhan, itu nggak kepake, saudara. Itu nggak kepake. Kecakapan, kepinteran, ijazah, pangkat kita itu nggak kepake di dalam urusan dengan Tuhan. Musa itu akhirnya jadi gembala domba. Saudara-saudara, 40 tahun. Selama 40 tahun dia direndahkan. Sehingga dia sampai pada kesimpulan, aku ini bukan apa-apa. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini nggak bisa apa-apa. Ya, sampailah dia pada satu kesimpulan bahwa tidak bisa, bahwa saya tidak bisa. Memang bertentangan dengan dunia. Kalau dunia bilang, kamu harus bilang, aku bisa. Tapi di dalam Tuhan kita harus tergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Dan itulah Musa. Selama 40 tahun dari seorang pangeran Mesir merosot, makin lama makin tua juga, ya. Dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan, aku mah bukan apa-apa, Nang. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Saudara-saudara, dan pada saat itulah Tuhan mendatangi Musa. Selama orang merasa dirinya mampu, selama itu Tuhan jauh. Tujuannya sih benar. Musa membebaskan orang Israel kan tujuannya benar. Dia merasa mampu dan Tuhan tinggal jauh-jauh saja. Tuhan bilang, coba aku lihat kamu bisa apa. Ternyata memang nggak bisa apa-apa. Meskipun dia seorang pangeran. Dan biasanya di zaman dulu pangeran itu juga seorang panglima perang. Gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, hal yang sepele pun bisa menjegal kita.
Tanpa Tuhan, hal yang sepele pun bisa menghancurkan kita. Seperti tadi dikatakan di dalam Mazmur pasal 49 ayat 13 dan seterusnya, tadi dikatakan jalan orang yang percaya kepada dirinya sendiri adalah kehancuran. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hancur, saudara. Tuhan bilang kamu kepala bukan ekor, iya kan? Saya sering dengar toh. Tapi bagaimana kita jadi kepala dan tidak jadi ekor? Bergantung pada Tuhan. Sadar. Musa setelah umur 80 dia baru sadar, iya ya, aku ini bukan apa-apa. Kepintaran militerku bukan apa-apa. Hikmatku bukan apa-apa. Kedudukanku sebagai pangeran Mesir bukan apa-apa. Nyatanya sekarang jadi gembala domba. Kekayaanku bukan apa-apa. Kepintaranku bukan apa-apa. Mari saudara belajarlah untuk mempunyai kehidupan yang tergantung pada Tuhan. Kita perlu mengembangkan sikap seperti Musa. Setelah dia mengalami kegagalan, dia bilang, aku bukan apa-apa. Masa Musa bukan apa-apa? Iya, kata Musa, aku bukan apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Setelah dia bilang, iya, aku bukan apa-apa ya. Tuhan bilang, ini waktunya Musa. Ini waktumu Musa untuk aku utus membebaskan orang Israel, membebaskan bangsamu. Ini waktunya aku mengutus kamu untuk melakukan perkara yang besar. Dan di dalam Keluaran pasal ketiga dikatakan Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dalam belukar yang menyala-nyala, tapi belukarnya tidak terbakar. Dan Musa datang dan Tuhan bicara kepada Musa, ya, kamu pergi ke Mesir, bebaskan bangsamu. Kali ini saudara, Musa betul-betul tidak pede. Dia bilang, Tuhan, aku ini siapa sih? Aku tidak bisa, Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak mampu. Dan perkataan Musa bahwa dia tidak mampu itu memang dari dasar hati yang tulus. Bahwa dia tidak mampu. Bukan seperti orang sekarang kalau disuruh melayani, nggak mau, saya nggak bisa, padahal malas. Padahal malas mau melayani itu bukan karena nggak bisa, tapi karena malas. Tapi kalau Musa masalahnya bukan malas, tapi karena dia memang kerasa, aku ini bukan apa-apa. Manusia sehebat apapun, dia bukan apa-apa. Sepinter apapun, dia bukan apa-apa. Aku itu tidak ada apa-apanya. Dan itu harus menjadi satu kesadaran sehingga seperti Musa dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, tidak bisa. Dan perhatikan apa kata Tuhan kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Ya, Tuhan tidak bilang gini, lah ya Musa, kamu itu kan pinter, sudah dididik dalam hikmat orang Mesir. Kamu itu kan kedudukannya tinggi, wong kamu itu pangeran di Mesir. Kamu itu dihormati di Mesir. Kok kamu bilang kamu bukan apa-apa sih? Tuhan tidak bilang gitu loh. Tuhan tidak bilang gitu. Baca aja di Alkitab. Tuhan tidak pernah nyebut pencapaian Musa, kecerdasan Musa, ketangguhan Musa. Tuhan tidak pernah sebut. Tapi hari itu Tuhan bilang gini kepada Musa, sudah, yang di tanganmu apa? Tongkat. Ya udah pergi dengan tongkat itu gitu. Kan tongkat di tangan Musa itu, tadinya tongkat gembala itu, kata Tuhan, pergilah dengan tongkat itu. Dan tongkat itu kemudian disebut sebagai tongkat Allah. Tongkat itu apa gunanya? Tapi dengan tongkat itu, Musa membinasakan seluruh tentara Mesir. Ya kan? Waktu sampai di tepi laut Teberau, Tuhan bilang, Musa, angkat tongkat itu. Laut itu terbelah. Musa dan orang Israel menyeberang. Orang Mesir dengan tentaranya naik kereta kuda, naik masuk juga ke laut, ke jalan yang dibuka oleh Musa. Tapi kemudian Tuhan bilang kepada Musa, sekarang angkat tongkat itu, dan air kembali. Seluruh tentara Mesir binasa. Hanya dengan satu tongkat, tapi tongkat Allah. Saudara-saudara, apa yang dikaruniakan Tuhan kepada saudara? Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Jangan dianggap sepele.
Jangan malas-malas bertindak, melaksanakan sesuatu dengan apa yang ditaruh Tuhan di tangan saudara. Ada mujizat di situ. Ada mujizat di situ. Berkali-kali dalam Alkitab selalu ditanya, pada waktu Tuhan mau bekerja, mengadakan mujizat, pertolongan kepada seseorang, kamu punya apa? Apa yang ada padamu? Itu adalah apa yang Tuhan taruh di tangan dia. Janda di Sarfat, tepung sedikit. Janda seorang nabi yang kelilit hutang, aneh, nabi kelilit hutang, orang Kristen tidak boleh hutang. Nabi kelilit hutang. Janda itu, Elisa tanya, kamu yang ada di tanganmu apa? Minyak sedikit. Itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada janda itu. Yang sedikit yang saudara punya, seperti tongkat Musa, itu adalah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bertindaklah di dalam pimpinan Tuhan. Jangan pernah bilang, aku bisa. Tapi bertindaklah selalu dalam pimpinan Tuhan. Memakai apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kepada masing-masing kita. Tuhan mempercayakan sesuatu kan? Ada yang saudara tidak menganggapnya sebagai kepercayaan dari Tuhan. Tapi adalah Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Dipercayakan kepada saudara. Seperti tongkat Musa. Kalau saudara menyadari aku bukan apa-apa, lihat apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan bilang, bertindak dengan apa yang kupercayakan kepadamu. Tuhan, saya cuma bisa bikin disoles. Bikin disoles. Kurang lebih gitu. Ya, jangan mengabaikan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dengan tongkat Musa terjadi kemenangan besar. Kenapa? Karena tongkat gembala itu tadinya, yang disebut tongkat Allah, kemudian itu tadinya tongkat gembala. Tongkat gembala itu kemudian dipegang oleh Tuhan dan menjadi tongkat Allah. Bisa masak? Masak. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa sesuatu. Pandang itu sebagai kepercayaan Tuhan kepada saudara. Pandang itu sebagai tongkat Musa dan camkan. Aku tidak bisa apa-apa kalau tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, Musa berubah. Dari seorang yang tadinya bilang, aku mampu, dia kemudian bilang, aku tidak mampu. Di dalam kitab Keluaran pasal 32 dan 33, Tuhan marah kepada orang Israel karena orang Israel menyembah berhala. Dan kemudian Tuhan bilang kepada Musa, kamu berangkat, tapi aku tidak mau menyertai kamu. Kamu pergi aja, diperintahkan oleh Tuhan. Kamu berangkat, tapi aku tidak akan bersama dengan kamu. Maka jawaban Musa dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nih, apa artinya? Artinya Musa bilang gini, Tuhan, meskipun engkau yang nyuruh, tapi kalau engkau nak memimpin, aku juga tidak bisa. Aku tidak bisa, harus engkau yang memimpin. Mari saudara, hidup sekarang ini kan tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, selama saudara percayanya pada Tuhan, bukan percaya pada diri sendiri, yang tidak mudah ini bisa dilewati. Yang tidak mudah ini bisa diatasi. Perkara ajaib akan terjadi, ya. Tapi perlu tindakan yang benar dari kita. Bergantunglah pada Tuhan. Hanya bergantung pada Tuhan. Setiap pagi mulailah dengan Tuhan. Kalau engkau tidak memimpin saya tidak berani melewati hari ini. Pimpin saya Tuhan. Saya tidak berani Tuhan melewati hari ini tanpa engkau memimpin saya. Pimpinlah saya Tuhan untuk melakukan yang benar sepanjang hari ini. Pada malam hari bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pencapaian hari ini adalah karena engkau memimpinku. Karena kasih setiamu kau curahkan dalam kehidupanku.
Dan saudara, di dalam Mazmur pasal 49 tadi dikatakan ayat yang ke-15, penulis Mazmur ini percayanya kepada Tuhan, dan dia bilang begini, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, sebab ia akan mengangkat aku, dia akan menarik aku. Jadi hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ya, keadaan tidak menjanjikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Keadaan menjanjikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Diperlakukan tidak adil, hadapi bersama dengan Tuhan. Dipromosikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Kan kita seringnya gini, kalau susah hadapi bersama Tuhan, kalau dipromosikan lupa Tuhan. Dipromosikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita melihat, wow, kelihatannya bagus, luar biasa. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Nggak tahu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan bertumbuh dengan baik. Anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Ya, meskipun sekarang cari sekolah mungkin susah, tambah susah ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Cari kerjaan susah, hadapi bersama dengan Tuhan. Dagang susah, hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi guru susah, hadapi bersama Tuhan. Sama dengan Tuhan kita bisa. Di luar Tuhan kita gagal. Jangan kecil hati, tapi juga jangan sombong, jangan pede. Tempatkan diri saudara di tangan Tuhan. Saudara bisa lihat, minggu depan kehidupan saudara juga sudah beda. Malam ini juga sudah akan beda. Memandang kehidupan dengan berbeda, akibatnya juga berbeda. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti renungan ini.